Gorengannya ya. Iya nih, masih hangat. Alhamdulillah. Nggak ada air putih, Cum ya? Mau air putih, Bang? Gak ada, habis. Ya udah deh. Bang, kemarin Mbak istri baru ngelahirin nih. Alhamdulillah tuh. Laki-laki perempuan sih, Bang? Perempuan. Namanya siapa? Namanya Aurelia Rafani Mirza. Artinya? Artinya perempuan yang suci, tangguh, anaknya Pak Mirza. Siapa itu Pak Mirza? Aneh dong. Oh, Zaki Mirza. Tapi itu ya, nama itu harapan dari orang tua. Betul. Anaknya nanti insya Allah jadi anak yang tangguh. Iyalah. Berapa hari ya sekarang umurnya? Sekarang Sebulan belum dong? Sebulan belum. Belum sebulan. Tapi ya, Lu ngapain, Cum? Ya, lu tahu aja dia lagi nifas istrinya ya, langsung goda-goda, aneh banget. Mulai menggoda. Tapi Bang, kalau punya anak tuh subhanallah itu tabungan kita di akhirat ya. Iyalah. Kalau anaknya soleh-solehah bisa ngedoain terus bapak ibunya. Benar. Itu ngalir Umur terus nggak Bang. ada, kita di alam barzah. Yang nyampe kan nggak ada yang lain kecuali doa. Nah kalau misalnya si Encum tuh, Encum kan kagak punya anak sampai saat ini ya. Itu gimana kagak punya tabungan di akhirat atau gimana? Aduh, gempa bumi dong ya Allah. Ya, untung bocah. Ya, kenapa lu? Lu Nangis sambil makan. Nangis geragas beneran masih terus ya? Kenapa lu Mel? Enggak. Gila deh. Lu ngapain lagi nangis? Iya, Dia nangisnya nangis tapi saya kenapa? jangan sambil makan tetap Ada sebab, ada akibat. Ya, Mel nangis. Gara-gara ibu tuh nyebelin banget. Nyebelin gimana dia bikinin lu bando, bikin lu baju, nyebelin sebelah mananya. Ibunya siapa? Ibunya siapa? Ibunya Amel lah, masa ibunya iguananya Amel, Bang Jack. Amel tuh sebel. Kemarin ibu janji Wakil direksi. mau ngajak liburan ke luar negeri. Oh, ada begitunya, Mel? Sampai ngecas. Ininya air liurnya ini. Katanya mau keliling Eropa, mau terus? keliling London. Terus? Tapi nggak jadi. Ibu macam apa seperti Bukan. itu? Bang? Jadi dia ke Bandung. Emang lu harus nangis Mel kalau gitu. Ibu itu kagak pernah masa janji-janji kagak ditepatin. Kompor. Nasihat, bukan ngomporin aku. Tapi kan orang tua juga harus nempatin janji. Iya, yang Orang tua namanya bisa ngasih janji kan berarti. bukan cuma orang tua. Sebenarnya Amel nih pengen marah ke ibu. Lu harus marah, kebiasaan tuh ibu berarti. Tapi kalau misalnya Amel marah, nanti Amel jadi anak durhaka. Iya, Serba salah. gimana yang durhaka dong? bukan Amel. Nih yang ngajarin. Nih kompornya nih dari Kompor tadi. cawang. Tapi berarti Gimana Amel dong? bagus banget ya. Dia ada perasaan pengen marah, saking gak mau marah dan kagak mau jadi anak durhaka, mendingan nangis dan ngomongin orang tuanya di belakang. Itu bisa jadi. Ibunya mungkin belum ada uangnya. Ya Mel, kenapa? Sakit gigi. Nah, itu azab dari orang tua berarti langsung. Berarti jadi batu. Tapi bener loh, Amel tuh apa ya sebel banget. Tapi Mel. saking pengen marahnya, Ada volumenya nggak? nggak ada. Tapi saking pengen marahnya, Ya dari mana celengan Semar bisa ada volumenya? pengen ayam. Iya benar. Tapi gimana dong kalau Amel marah-marah kata Pak Yayat guru agamanya Amel nggak boleh Suruh ganti marah-marah. nama deh Pak Yayat. Pak Yayat Muslim yang namanya itu. Yayat. Yayat Muslim loh. Musim. Oh, musim. Pak Yayat ngomong gitu. Iya, Pak Yayat bilang kita itu harus hormat kepada orang tua. Betul. Bener. Amel tuh dimarahin ibu. Dimarahinnya kenapa? Gara-gara, Bu, Amel mau berangkat sekolah kan suruh hormat gitu. Dimarahin sama ibu. Lu hormat bukan berarti hormat bendera. Hormat ke orang tua bukan kayak gitu. Udah mendingan Amel minum dulu deh nih. Iya bener. Lu habis Nih. nangis sambil makan. Mau makan nasi uduk nggak? Mau. Nah, Ya. 13 piring ya, Pak. Masya Allah. Lu kalau misalnya lagi ngambek jadi tambah gendut ya makan mulu. kagak dia udah langsing sekarang langsung banget. Terus nggak jadi dong jalan-jalan ke Eropa? Nggak jadi, jadinya cuma ke Cibodas. Ya nggak apa-apa, yang penting kan jalan-jalan. Orang- Nggak mau, Amel maunya tuh liburan ke luar negeri ketemu Oke. artis-artis. Stop, kita jawab Bang. Bang siapa namanya Bang? Bang Jack. Bang Jack. Ini pertanyaannya yang mana tadi? Hormat kepada orang tua itu kayak gimana? Apakah hormatnya ke bendera atau bentuknya kayak gimana ya Pan? Loh, hormat kepada orang tua itu kan banyak bentuknya. Dengan kita belajar, rajin, menghargai orang tua, usahanya, kerja kerasnya, banting tulangnya, itu juga sudah bagian dari hormat kita kepada orang tua. Sholat tepat waktu ketika disuruh sama orang tua, itu bagian hormat kita sama orang tua. Bukan hormat, hormat gitu ya, bikin orang senang itu. Iya, memuliakan orang tua, intinya itu hormat. Wah. Terus, makasih ya, Po ya. Nah,
Terus gimana cara ciri-cirinya anak soleh dan soleha itu apa? Karena dia pengen banget jadi anak soleha ya. Iya. Ciri-cirinya apa tuh? Yang pasti tadi taat kepada orang tua, Satu. nggak pernah nyakitin perasaan orang tua. Kan jelas kata Al-Quran, wala taqul lahuma uffin. Kita ngomong uff aja nggak boleh. Uff atau sialan gitu kan. Wah, gitu tuh. Gitu. Gak boleh. Nah itu Sama aja ya Bang Jack ya. ini orang lepra gitu. Juga gak boleh juga. Iya apalagi memuliakan orang tua. Apalagi ada yang Banyakan maki orang istighfar tua. deh. Kalau itu. ibu kalau kita bilang apaan sih Bu? Gitu nggak boleh juga. Ya itu sama aja kan berkata kasar. Oh, menyakiti. Menyakiti berkata kasar nggak boleh, memuliakan orang tua. Pokoknya apapun yang diperintahkan sama orang tua, selama tidak memerintahkan kita untuk menjadi orang kafir, berbuat kufur, kita harus lakukan. Tapi soal tadi ngebentak itu, tapi ada ukuran tertentu ya. Ada beberapa daerah memang kayak bentak-bentak padahal kayak biasa. Sudah makan dulu sana. Iya, gitu-gitu padahal itu emang Padahal biasa memang gitu ngobrolnya gitu dialeknya kan ya. seperti itu, gitu. Orang Betawi juga kan kayak gitu. Iya. Lu makan gitu sono, makan yang bener nggak apa? Nah, ini Bustad ini makanan nasinya yang gini doang. Nah. Gitu. Padahal gitu. Padahal mah biasa. Yang penting nggak menyakiti orang tua ya. Betul. Iya. Minum dulu deh, gue liat lu makan takut keselak. Lahap banget nih makannya. Enak Emang kalau lagi marah tuh emang nafsu makan nambah? Iya, marah-marah jadi marah-marahnya ke nasi gitu. Oh. Jadi Kalau saya jadi orang tuanya mendingan ngalah deh. Biarin deh dia Biar marah. makannya lancar. terus Bang Jack Amel pengen nanya lagi nih. Apa tuh? Sebetulnya untuk jadi anak soleh dan soleha itu itu harus lebih Lapar ya? milih ke ibu atau ke bapak? Oh, lebih nurut ibu atau bapak karena mungkin dia ini ingat hadis Nabi yang ditanya lebih hormat pada siapa? Umi Ibumu, sampai 3 kali. ibumu. Berarti apakah lebih prioritas menghormati ibu daripada bapak atau Karena sebaliknya? kenapa Rasulullah lebih memuliakan ibu daripada seorang ayah? Karena kan jasa ibu lebih berat daripada seorang ayah. Tapi ayah juga kan mencari nafkah dan Iya, membanting tulang. Betul. Tapi kan secara fisik yang punya beban 9 bulan hamil siapa? Emang yang lahirin siapa Amel? Bapak? Iya kan? Ibu 9 bulan belum nyusuin 2 tahun. Belum lagi macam-macam bebannya. Maka kata Rasulullah ibumu. Nah, ini buat jadi amalnya buat jadi anak soleh apakah hanya nurut sama ibunya aja? Enggak, tetap yang namanya orang tua kan 2, ayah dan ibu. Tapi biasanya keterkaitan emosional anak tuh lebih kuat ke ibu. Karena bagaimanapun kan selama masih di dalam janin, si janin itu kan bisa hidup karena memang dari ibu. Terus ini nih, bisa ada satu kejadian. Ibu dan bapak punya anak. Ibu bapaknya itu berantem. Akhirnya si anaknya itu lebih dekatnya ke ibunya. Terus suruh lupain bapaknya gitu. Kagak boleh juga kan gitu kan? Ya nggak boleh, yang namanya orang tua, sejelek-jeleknya orang tua kan tetap orang tua. Apalagi orang tua kandung kalau memang konteksnya itu ya. Sejelek-jeleknya orang tua tetap harus kita muliakan. Jadi murka orang tua itu sama Iya. bahayanya maupun ibu maupun bapak gitu ya. Tapi kan kadang-kadang nih misalnya orang tua ngajarin yang salah tentang Misalnya. agama, ya kan? Contoh. Sholat nih mesti 2 rakaat jadi berapa rakaat jadi 6 rakaat Atau gitu. gini, pas dia mau sholat udah kagak usah sholat dulu, Ya, kerjain nggak PR usah. aja dulu gitu misal Nah, iya. gitu. Terus apa kita harus ngikutin? Tapi kan kalau membantah jadi durhaka. Di sini bukan membantah, tapi watawasobil hak, saling mengingatkan dalam hal kebenaran. Nggak Dari ada bilang so salah. tahu lagi, ya anak bocah atau apa lu gitu ya. Ya kan kalau kita sekedar ngingetin nggak ada masalah. Masa iya seorang, kalau ibu yang baik itu ketika diberikan diingati, dinasehati oleh anak, bukan dinasehati kali ya. Kasih ngobrol masukan, lah, kasih masukan. dikasih masukan, dia bakal nerima. Karena gini kata Rasul, jangan pernah mimpi punya anak yang soleh dan solehah kalau kita tidak bisa membuat diri kita soleh terlebih dahulu. Kan jelas dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kalau kamu mau punya anak soleh atau solehah, jadilah kamu generasi yang soleh dan solehah dulu terlebih dahulu. Oh, berarti kalau orang tuanya nggak soleh, anaknya juga nggak bakal soleh. Nah gimana nih? Bagus nih. Jadi yang namanya orang tua, ada loh yang anak kiai, terus anaknya maaf, bader, Ya. bandel.
Ada yang bapaknya preman, anaknya soleh. Nah itu kenapa bisa begitu? Ini masalah hidayah. Hidayah tuh nggak pernah ada yang bisa nebak. Yang memberikan hidayah kan Allah. Siapa yang mau Allah kasih nggak ada yang bisa ngelarang. Tapi seberusaha anak, kan ada orang tua. Saya bingung nih Pak Ustadz, anak saya bandel banget. Iya. Udah dibawa kemana aja, udah nggak bisa sembuh deh. Pokoknya ngajak-ngajak terus. Ada orang tuanya soleh banget, rajin ke masjid dan rajin ke lain-lainnya. masjid, dia Rajin berdoa. sholat, Iya. rajin berzikir. Berarti kagak ada jaminan dari Allah dong. Betul, itu adalah urusan hidayah. Jangankan kita deh, Rasul saja, jangan. Rasul nggak bisa ngajak pamannya untuk menjadi orang yang soleh. Padahal deket banget. Padahal deket sama Allah. Apa yang diminta sama Rasul, Allah pasti kabulkan. Tapi lagi-lagi urusan hidayah adalah urusan Allah. Tapi lebih gampang akan punya anak solehnya kalau dianya soleh duluan, karena minimal dia sudah memberikan contoh kepada anaknya gitu ya. Cuma mau nanya apa? Terus Bang Jack, kalau misalnya kan suka ada anak tuh yang bandelnya kelewatan tuh Bang Jack, menyimpang dari aturan-aturan agama. Nah itu katanya banyak orang yang bilang tuh dulunya orang tuanya mungkin begitu tuh, katanya suka Karma. ada, iya kayak karma gitu. Jadi dulu dia membuat orang tuanya Iya. sakit hati, terus dibales sama anaknya. Islam tidak mengenal hukum karma. Hukum korma ada ya, kurma. Nah, itu. Tapi yang pasti secara genetik yang namanya pohon, buah itu nggak akan jatuhnya nggak bakal jauh dari pohonnya. Maksudnya pribadi seorang anak itu biasanya akan mengambil seberapa persen dari bapak atau ibu kepribadian. Nah, Kalau jatuhnya mental jauh banget. Kena angin, nah itu amel kayaknya kalau gitu. nah itu gimana tuh katanya? Oh, lu sih gini bandel, makanya kayak orang tuanya tuh gini-gini gitu. Terus kadang-kadang orang tuanya ngeliat juga, ini anak gue kayak gue masih muda Iya, nih kayak bandelnya kayak gue gitu. dulu pas Ini gue masih banget muda. nih gitu kan. Kayak dulu pernah ngebantah orang tua, jadi dibantah deh sekarang gitu ya kan? Makanya Oh, Amel ada di sini. Emang kenapa? Dicariin sama mama. Tadi di kolong kasur juga dicari nggak ada. Ketuker. namanya Amel. Sama iguana gitu ya. Emang. Ya Itu kasihan tuh, Mama. Nggak mau, Amel nggak mau pulang dulu. Kenapa, Mel? Nggak mau, Amel masih mau ngabisin nasi uduknya dulu. Ya Tapi ntar abis ampun. ini Lagi ngobrol dia Pulang di ya? sini. Ini ngobrol nggak apa-apa, ntar pulang dari sini makin soleh deh Amel. bagus Nanti Pak. Amel jadi minta maaf ke ibu deh. Iya. Janji-janji. Tadi Pulang dianterin sama Pak Hansip, Hansip duduk aja Tadi sini. duduk aja dulu Pak, makan aja Pak. Yang udah-udah kalau misalnya berantem nih sama ibu minta maaf duluan nggak? Iya minta maaf gitu kan. Tapi kalau ibunya marah terus, kita mau minta maaf jadi nggak enak gimana? Ntar deh jawabnya gue tuh, itu tuh pengen ini nih. Pisang gorengnya enak, pisang kipas. Hansip, mumpung di sini kita dengerin ini ya obrolan Tadi kita ya. Encum tuh Tadi pertanyaannya Encum tuh. katanya kenapa belum dijawab pertanyaan lu? Gitu yang orang tua anaknya gitu, terus kayak orang tuanya pas masih muda, itu benar nggak sih Bang Jack? Maksudnya ada nggak? Tapi kejadian-kejadian gitu sering loh Bang Jack. Secara genetik pasti namanya lahir secara biologis ya, lahir dari dua karakter yang berbeda, pasti sekian persen itu ada nurunin gitu loh. Tapi bagaimanapun setiap orang itu kan bisa berubah dari kemauannya diri dia sendiri. Misalnya nih ayah saya misalnya preman gitu kan, ada dong darah preman. Iya. Kan ada istilah kayak gitu kan. Biasanya kalau orang punya bakat seni musik tuh anaknya jago musik semua. Secara genetik. Secara genetik. Nah, tapi bagaimanapun pribadi yang jelek-jelek itu pasti bisa dirubah, yang ada di dalam ya. Walaupun anaknya anak mantan preman segala macam, tapi kalau anaknya berusaha untuk jadi orang yang soleh pasti bisa berubah. Terus ini Bang, yang kata itu kan ada ayat ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah ada di ridho kedua orang tua. Nah, kalau misal orang tua ridho ke kita, orang tua ngedoain, insya Allah kan dikabulkan. Tapi ketika orang tua murka, kadang-kadang di legenda juga kan sampai ada yang bisa jadi batu. Jadi batu. Jadi batu. Ini nih batu-batunya. Iya. Anak durhaka semua di sini. Enggak lah. Itu gimana? Apa bener atau enggak sih? Terlepas betul atau tidak, kayak Malin Kundang gitu kan, legenda Sumatera Barat. Yang pasti gini, kita jangan lihat kisahnya, tapi lihat hikmahnya. Kalaupun itu betul, ya jadi pelajaran buat yang lain. Kalaupun itu nggak betul, ya namanya mitos, gitu kan. Yang pasti gini, ibu itu sumber keberkahan hidup. Biasanya orang kalau baktinya kepada ibu bener-bener, hidupnya nggak pernah ketemu susah. Susah dalam arti gini, bukan susah secara materi, hatinya nggak pernah susah. Cukup aja udah, bahkan bisa lebih rezekinya. Nah makanya banyak banget
orang yang pintar lupa sama ibu tapi hidupnya kebelangsak. Hidupnya jadi nggak berkah, selalu aja kurang. Megang duit sekian habis, megang duit sekian habis. Tapi kalau orang berkah sama ibu, berapapun uang dia pegang tuh cukup. Itu mungkin arti surga di bawah telapak kaki ibu ya. Ketika ibu senang, merasa dimuliakan tanpa diminta pun dia akan berdoa ya. Betul. Bang, tapi bang kalau misalnya orang tuanya misalnya nyuruh nih ke anaknya, tapi bertentangan dengan agama tuh sikap anaknya harusnya gimana bang? Udah, tadi ditanya. Oh iya tadi Bang Ibu belum dateng. Terus ini satu lagi deh, apa namanya kalau satu wanita soleh itu lebih baik dari 70 pria Nah soleh. ini bener baru dengar nih, emang bener. Betul. Jadi gini, ini masuk di logika juga. Karena yang namanya perempuan itu kan al-ummu madrasatul ula. Anak itu gimana ibunya? Karena pertama kali dia berhadapan, berdialog kan sama ibunya. Contoh sekarang dalam ilmu kedokteran, ketika bayi habis dilahirkan, sekarang nggak ada lagi tuh dipisah. Biasanya langsung dalam keadaan berdarah ditempelin. Inisiasi menyusui dini, IMD. Kenapa? Biasanya untuk lebih anaknya banyak. untuk lebih merekatkan hati antara si ibu dengan si anak. Kontak fisik juga. Nggak mungkin nggak ada tuh dikasih bapaknya, yang ada juga bapaknya ngapain juga. Tapi itu Kasih ketek sama bapaknya. Asem. Ada hadisnya itu bang. Ada hadisnya, tapi sebagian ulama mengatakan hadis ini doif. Tapi kalau secara ilmiah pun betul. Karena seorang wanita itu sangat menentukan karakter anak-anaknya. Iya. Dari seorang ibu dan wanita yang soleha bisa menghasilkan generasi yang soleh dan soleha. Nggak akan pernah ada seorang presiden tanpa seorang ibu. Iya. Tidak akan pernah ada seorang profesor tanpa bimbingan seorang ibu. Tanpa mengesampingkan peranan ayah dalam keluarga juga kan ya. Karena kita kan ayah juga, masa ayah kagak ada fungsinya dalam diri anak. Saking anaknya sayang sama ibu, sayang ayo kesini, enggak ngapain, bukan ibu gitu, nggak boleh juga ya. Nah, ini ayahnya pura-pura jadi ibu deh, biar dihormatin. Kagak kan ayah juga tetap. Tapi ya porsi menghormati orang tua itu tetap harus lebih ke ibu. Ayah memang betul itu bagian dari hidup kita. Mereka adalah orang tua kita. Tapi ibu ini subhanallah, begitu banyak orang yang nggak punya ayah. Ya sekarang gini deh, laki perempuan punya anak satu, suami istri. Terus si istri suaminya meninggal, yang dipikirin ibu siapa? Gak ngerti, Net ulangi. Jadi gini, Lu ngerti nggak? Suami, Nggak ngerti. suami, istri, anak. Nah si istri suaminya meninggal, yang dipikirin istri anak. Tapi beda sama laki. Suami, istri, anak. Suami, istrinya meninggal, yang dipikirin suami apa? Cari istri baru. Itulah naluri keibuan. Udah gini aja deh Bang, kesimpulan nih, kasih semangat lagi buat kita nih, buat anak-anak biar berbakti sama orang tua, buat para orang tua juga biar bisa menjadi contoh anak-anaknya beranaknya jadi soleh-soleha. Betul. Jadi gini, bukan orang tua saja yang anaknya harus soleh, tapi seorang anak juga berusaha biar orang tuanya menjadi orang tua yang soleh. Dengan memberikan contoh satu dengan yang lainnya, terutama orang tua nih. Orang tua kita selama ini bisa jadi metode ngedidik kita cuma nyuruh, tapi nggak nyontohin. Sholat sana, sholat. Gimana cara sholat? Cari aja di internet. Gitu. Iya benar, banyak Cari aja di buku gitu. Banyak ya. Cari aja. Bukan ibu tanya Ame, sama ibu Ame Abah juga gitu, gitu kan? Iya. Tanya aja sama Om Irfan gitu. Iya. Tanya aja sama Bang Dek. Iya benar. Makanya kenapa orang tua ketika anak mau tidur dia harus ceritakan, bukan hanya cerita Spider-Man, tapi cerita tentang kisah sahabat-sahabat Rasul, bagaimana sahabat Rasul memuliakan sesamanya. Itu yang penting, karena daya rekam seorang anak itu lebih kuat dari kita nih yang udah kebanyakan memori ini, space-nya udah tinggal dikit gitu loh. Memorinya udah penuh. Iya, mana cuman Kalau memori udah penuh jangan ngajak-ngajak kita, abang aja sendiri. Oke, tapi kalau pengen anaknya soleh gitu harus diajarkan sejak kecil ya. Bener, dari umur 4 bulan tadi. Oh, di dalam dari kandungan. 4 bulan. Iya. Karena 4 bulan kan caranya. ruhnya sudah ditiupkan. Hati-hati loh, apa yang diucapkan sama ibu, yang didengar sama ibu itu dia udah ngerekam di dalam janin. Jadi pembentukan karakter bukan ketika sudah lahir, tapi ketika masih di janin tuh sudah harus Oh dibentuk. berarti gini, anakku pintar, insya Allah pintar iya. beneran. Alhamdulillah. Akhirnya aku tahu. Itu mel.
Kasihan ibu di rumah pulang dulu. itu. Yaudah dibawa aja Cum, enggak apa-apa Minta ya maaf ini dulu. piringnya. ya. Ntar ngobrol lagi di sini. Iya ya. Kapan-kapan sini lagi lu ngobrol lagi. Minum dulu. Hebat alhamdulillah. Beruntung juga orang tuanya punya anak kayak Amel gini soalnya